Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yulinda dengan ujung MPM 033. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Apri Martiko, Magister Kependidikan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Supervisi Manajerial dan Kepemimpinan Kepala Sekolah berbasis AIK dalam meningkatkan akreditasi di sekolah dasar. Oke, di sini ada latar belakang. Pada poin pertama itu ada pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap akreditasi. Artinya itu ada kepala sekolah dalam pemimpin di sebuah sekolahan haruslah mempunyai kompetensi manajerial yang tinggi, yang dimana dapat mempengaruhi akreditasi sebuah sekolahan yang dia pimpin. Poin kedua itu ada peran utama kepala sekolah dalam supervisi manajerial. Antara kepala sekolah dan supervisi manajerial merupakan dua aspek dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu akreditasi sebuah sekolah. Kemudian, kepala sekolah itu dapat merancang implementasi dan mengevaluasi kebijakan serta program seperti ini untuk mendukung tercapainya sebuah akreditasi di sekolahan. Selanjutnya itu ada poin ketiga, yaitu pentingnya supervisi manajerial yang terintegrasi dan sistematis. Artinya yang di dalamnya itu harus melibatkan yang namanya perencanaan, pelaksana refleksi evaluasi, dan tindak lanjut sistematis untuk melaksanakan supervisi dalam meningkatkan akreditasi sebuah sekolahan. Selanjutnya ada nilai-nilai AIK sebagai landasan kepemimpinan dan supervisi. Artinya dengan adanya nilai-nilai AIK dapat diharapkan dapat membangun karakter Islami dan kolaborasi persaudaraan Islami. Selanjutnya itu ada kajian teori. Yang pertama itu ada akreditasi sekolah sebagai penilaian kelayakan dan mutu pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Artinya, apabila sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik, tentu otomatis sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik pula. Selanjutnya ada supervisi manajerial, merupakan proses pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan sekolah melalui perencanaan, observasi, evaluasi, dan tindak lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. Artinya, supervisi merupakan suatu pengawasan untuk meningkatkan sebuah akreditasi yang dimiliki oleh sekolahan tersebut. Selanjutnya ada peran kepemimpinan kepala sekolah, yang dimana meliputi sebagai pemimpin, manajer, motivator, dan inovator dalam menggerakkan sekolah menuju akreditasi yang unggul ke depannya. Artinya, kepala sekolah itu sebagai pemimpin utama dalam sebuah instansi pendidikan haruslah dapat merancang agar sekolah tersebut dapat mempunyai akreditasi yang unggul dalam segala hal. Selanjutnya itu ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan supervisi manajerial, meliputi ada dukungan internal, kolaborasi, keterbatasan waktu, serta kurangnya partisipasi dalam masyarakat. Artinya, dalam meningkatkan akreditasi sebuah sekolah harus adanya dukungan dari internal serta kolaborasi agar terwujudnya meningkatkan akreditasi sebuah sekolahan.
Kemudian ada penghambatnya, itu ada kurangnya partisipasi masyarakat. Artinya, masyarakat itu mempunyai peran dalam meningkatkan akreditasi sebuah sekolahan. Seharusnya mereka itu mendukung sekolahan dalam meningkatkan akreditasi sekolah. Selanjutnya ada strategi kolaborasi yang efektif, yaitu ada mencakup komunikasi terbuka, peran fasilitator, kemudian ada penggunaan teknologi dan evaluasi berskala. Dalam strategi kolaborasi yang baik tidak terjadi secara otomatis. Artinya antara komunikasi terbuka, peran fasilitator, kemudian penggunaan teknologi dan evaluasi berskala itu merupakan kunci kerangka kerja untuk memastikan kerjasama tim berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan bersama secara optimal agar tercapainya akreditasi yang diharapkan. Selanjutnya ada nilai-nilai AIK seperti keteladanan, amanah, persaudaraan Islami, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu menjadi pondasi etis dan spiritual dalam kepemimpinan dan supervisi di sekolah. Dengan adanya nilai-nilai AIK dapat diharapkan membangun karakter Islami dan mendorong kolaborasi persaudaraan yang berkaitan dengan Islami. Selanjutnya ada metode penelitian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Selanjutnya itu ada lokasi dan subjek, yaitu pada penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Jati. Kemudian ada subjeknya, itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha. Untuk instrumen pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya ada keabsahan data, yang dimana keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta diskusi teman sejawat untuk minimalisirkan bias dan meningkatkan kreativitas yang ditemukan. Yang artinya pada penelitian ini untuk minimalisir bias dan dalam meningkatkan kreativitas temuan, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode serta diskusi kelompok sejawat untuk meminimalisir sebuah bias dalam penelitian ini. Selanjutnya ada analis data, yang dimana pada penelitian ini menggunakan data analisis yang menggunakan model Miles dan Husbandman yang meliputi tahapan ada reduksi data, kemudian ada penyajian data dalam bentuk naratif ataupun tabel, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berulang untuk memastikan ketepatan dan kedalaman interpretasi data tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, serta mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.